Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang proses perkembangbiakan tumbuhan. Muatan IPA dalam buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 6 ini. Baik anak-anak sekalian, bagi yang sudah memiliki buku silahkan dibuka bukunya halaman 4. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, yang kita pelajari adalah proses perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, macam-macam penyerbukan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Yang dimaksud dengan berkembang biak adalah menghasilkan keturunan sehingga tumbuhan tersebut tidak punah. Dan apa itu generatif dan vegetatif? Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif sebaliknya. Perkembangbiakan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan generatif yaitu bunga. Sel jantannya adalah serbuk sari dan sel betinanya adalah sel telur. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ada mangga, kurma, rambutan, dan jeruk. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian selanjutnya contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif: bawang merah, pisang, jahe, dan juga kentang. Dan kalian juga nanti akan Bapak suruh menyebutkan contoh-contoh lain tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Anak sekalian, ini adalah gambar bagian-bagian bunga lengkap. Ini adalah tangkai bunga, bakal biji. Nah, ini tangkai putih. Ini disebut dengan kepala putik. Ya. Kelamin betina. Sedangkan kepala sari kelamin jantannya. Nah, di dalam kepala sari ada sel kelamin jantan yaitu benang sari. Kemudian ini adalah mahkotanya, mahkota bunga. Nah, ini kelopak bunga dan ini dasar bunga. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Prosesnya adalah terjadinya peristiwa penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Yaitu peristiwa terjadi serbuk sari jatuh ke kepala putik. Itu disebut dengan penyerbukan.
Ini serbuk sari jatuh ke kepala putik. Setelah itu bagaimana? Terjadilah proses pembuahan, yaitu serbuk sari, sel kelamin jantan melebur dengan sel telur, sel kelamin betina. Setelah itu terjadi proses pembuahan yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Kemudian biji tersebut setelah tua ditanam, tumbuhlah menjadi tumbuhan baru. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Apa itu? Serbuk sari jatuh kepada kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan, tidak pada satu bunga, tetapi bunga yang lain yang masih satu tumbuhan, satu batang. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Ya, beda tumbuhannya tetapi masih satu jenis. Jadi serbuk sari ini, bunga yang ini jatuh ke kepala putik pada bunga yang lain yang masih satu jenis bunganya. Kemudian yang ketiga, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini apakah sudah paham? Silakan kalian baca kembali bukunya untuk lebih mendalami, dan juga kerjakan tugas ini. Apa perbedaan antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Yang kedua, tuliskan 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif selain yang sudah Bapak sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang penyerbukan? Penyerbukan itu apa? Nah, kalian jelaskan. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.